Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alina Fitrianingsih. Saya dari kelas Ekonomi Pembangunan 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu teori pertumbuhan ekonomi, yaitu teori pertumbuhan ekonomi Solow. Langsung saja saya mulai. Jadi, apa itu teori pertumbuhan ekonomi Solow? Teori pertumbuhan ekonomi Solow merupakan sebuah teori ekonomi yang dikembangkan oleh seorang tokoh ekonom bernama Robert Solow. Beliau merupakan pemenang Nobel Ekonomi pada tahun 1987. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu meningkat, dan bagaimana pertumbuhan ekonomi itu berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Contohnya itu pertumbuhan ekonomi di antara negara maju dan juga negara berkembang. Mengapa pertumbuhan ekonomi di negara maju itu lebih lambat dibanding pertumbuhan ekonomi di negara yang berkembang? Menurut Solow, fungsi produksi dapat digambarkan dalam bentuk Y besar sama dengan F dalam kurung K besar, L, di mana Y ini merupakan output nasional atau pendapatan nasional yang ditentukan berdasarkan kapital dan labor. Kapital di sini merupakan modal dan labor adalah tenaga kerja. Kemudian model tersebut dapat kita tulis juga dalam bentuk Y kecil sama dengan F kecil dalam kurung K kecil, yang artinya pendapatan atau Y-nya itu berdasarkan per pekerja atau per kapita. Fungsi produksi ini juga memiliki properti diminishing marginal product, yang artinya ketika kapital ini diberi penambahan, maka outputnya juga nanti akan bertambah. Namun pertambahannya ini semakin lama akan semakin kecil. Jadi misalkan kita menambahkan kapital sebesar 2, nah kemudian outputnya akan bertambah sebesar 10. Namun ketika nanti kita menambahkan lagi kapitalnya sebesar 2 lagi, maka pengeluarannya akan lebih kecil dari sebelumnya 10 mungkin menjadi 8, seperti itu. Kemudian dapat kita perhatikan pada grafik fungsi produksi teori pertumbuhan ekonomi Solow ini. Kita dapat melihat bahwa penambahan kapital ini akan mempengaruhi juga penambahan pada Y atau output, yang dinamakan property diminishing marginal product. Tapi dapat kita lihat bahwa penambahannya ini semakin lama semakin sedikit, sehingga kurva yang dihasilkan lama-lama akan menjadi datar. Untuk membangun model Solow ini, kita juga akan membahas mengenai konsumsi dan juga investasi dari pendekatan pengeluaran. Seperti yang kita tahu, model dari pendapatan ini yaitu Y sama dengan C besar ditambah I besar ditambah G. C adalah konsumsi, I adalah investasi, dan G adalah pengeluaran pemerintah. Namun dalam model Solow ini pengeluaran pemerintah dikesampingkan. Jadi modelnya menjadi Y sama dengan C plus 1, yaitu pendapatan kita gunakan untuk konsumsi dan juga untuk tabungan. Nah, tabungan ini dalam bentuk investasi. Nah, model ini juga dapat ditulis dalam bentuk Y kecil sama dengan C kecil plus I kecil, yang artinya Y di sini adalah pendapatan per kapita, kemudian C-nya ialah konsumsi per kapita, kemudian ditambah investasi per kapita. Kemudian next kita akan membahas mengenai depresiasi. Depresiasi ini memiliki kata lain yaitu penyusutan. Seperti yang kita tahu bahwa kapital atau modal seperti tanah, bangunan ataupun mesin semakin lama akan semakin usang. Kemudian semakin usang seiring bertambahnya tahun dan usia. Kemudian maka di sini terjadilah penyusutan dengan tingkat sebesar delta, dan nilai dari depresiasi ini ialah delta dikali dengan K atau kapital. Nah, kapital ini depresiasi ini akan mengurangi kapital, sehingga apabila kapital ini berkurang, maka otomatis outputnya pun akan berkurang juga, seperti itu. Jadi ada dua hal penting dalam teori ekonomi Solow untuk membentuk model
kombinasi di antara keduanya inilah yang akan menentukan pertumbuhan ekonomi di suatu negara menurut teori pertumbuhan ekonomi Solow. Kemudian next mengenai akumulasi kapital. Seperti yang kita tahu konsepnya, yaitu ketika melakukan investasi maka kapital akan bertambah, kemudian jika terjadi depresiasi kapital akan berkurang. Akumulasi kapital dapat kita peroleh dari kapital awal ditambah dengan perubahan kapital. Sedangkan perubahan kapital sendiri kita peroleh dari investasi dikurangi dengan depresiasi. Nah, ketika investasi lebih besar dari depresiasi, maka kapital akan bertambah, otomatis output pun akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi pun terjadi. Namun ketika depresiasi lebih besar dari investasi, maka kapital per orang atau pekerja maka akan menurun. Kemudian slide selanjutnya yaitu mengenai steady state. Kapital per worker akan selalu bertambah sepanjang investasi per worker atau per pekerja itu lebih besar daripada depresiasi atau penyusutan per pekerja. Pertumbuhan ini akan terus terjadi sampai nilai investasi sama dengan depresiasi, sehingga tidak ada lagi penambahan kapital, tidak ada penambahan output per worker. Nah, keadaan ini disebut sebagai steady state. Jikalau suatu saat nilai kapital per worker di atas level steady state, maka depresiasi akan mengikis akumulasi nilai kapital dibandingkan dengan investasi, sehingga nantinya perekonomian akan turun lagi ke tingkat steady state. Demikian presentasi atau penjelasan dari saya mengenai teori pertumbuhan ekonomi Solow. Jadi